Halo, selamat siang keluargaku, saudara-saudariku dimanapun kita berada ya. Saat ini saya berada di Cimahi, di satu tempat yang kebetulan memang daerah Cimahi lah, saya kurang ngerti juga ke sana karena saya berasal dari Medan ya. Ya baru pertama sekali di sini. Ya seperkenalkan, nama saya Irianto Sombing dari Medan. Usia sudah baru 60 tahun. Karena cita-cita saya minimal usia saya 80 tahun minimal, dan saya harus melihat cucu saya menikah. Jadi memang mungkin gapaiannya hampir 20 tahun. Kita perlu punya cita-cita, tapi Tuhan yang pasti yang akan menentukannya, memberi jalannya. Saya ke sini tujuan utama saya hanya melihat apakah itu klub holistik itu yang ada ya, yang di Cimahi ini. Saya mau melihat apa, dan di samping itu karena mereka terus terang, karena saya pun dalam kondisi sakit ya. Saya dalam kondisi sakit ke sini. Saya terdeteksi ya tahun 2019 sakit kanker kolon dengan stadium 4, yang tempo hari ya, kalau dengan stadium 4 menurut cerita saya ya 3 bulan sajalah kemungkinan kehidupan saya begitu. Tapi saya tidak menyerah ya, tidak menyerah. Akhirnya setelah mengalami beberapa operasi ya, kolon saya dioperasi sekali, sudah kena metas ke hati saya, dioperasi sudah 2 kali, paru-paru saya sudah kena juga, pernah di SBRT ya 1 kali. Hati saya pun sudah pernah diadakan baca terapi, ada lagi diabetes, ya macam lah. Sepertinya penyakit itu tinggal atau kos di tempat saya, di tubuh saya. Kos atau mereka ya, karena nggak mau pergi, tapi ya kan. Tapi ya kita kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus punya pengharapan ya, karena Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. 5 tahun perjalanan, 5 tahun, hampir 5 tahun lah ya di dalam memikul penyakit. Bukan perjalanan yang mudah atau gampang, karena hari demi hari harus kita lalui ya dengan sukacita. Kalau tidak ya apa mau kita bilang, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita harus tetap ya berpegang kepadanya. Jadi tujuan saya ke sini, tadi saya katakan, saya ke sini sebenarnya tadinya apa pengobatan holistik itu? Pertanyaan saya begitu. Tapi ya seperti dikatakan di Alkitab, kita bukan berserah saja, Tuhan sembuhkan saya 24 jam, ya tak pernah terbukti itu sembuh. Saya mencari karena kemampuan mencari itu saya yakin itu diberikan Tuhan juga sama saya. Mencari bagaimana perobatan dia. Jadi orang yang percaya itu tidak pasif, dia mesti aktif ya. Bukan saya hanya percaya Tuhan tetapi pasif, saya harus aktif. Itulah kenapa saya ke sini ya. Kenapa saya di sini? Ya banyak hal yang dilakukan di camp ini ya. Seperti setiap hari kita harus mengadakan ini ya, pencerahan khususnya yang menyangkut psikologis ya. Intinya semua, siapakah engkau? Diri kita itu siapa ya? Siapa diri kita? Ya selama ini kita menganggap diri kita sudah begitu besarnya, ya kan? Begitu besarnya. Apakah kebesaran yang kita anggap itu? Ya itu pasti kesombongan ya. Kesombongan kita menganggap sudah segalanya. Tetapi setelah di sini kita menyadari ya begitu kecilnya kita sebenarnya. Begitu kecilnya kita sebenarnya di hadapan teman. Di sini ada juga yang sakit, ada yang benar-benar yang sakit kanker, ada yang membuat perubatan psikologisnya, ada yang merasa ada penceraian, ya, ada orang tua yang memang bagaimana aku ini sudah tua, ya, banyak masalah, banyak banyak persoalan yang dibawa. Tapi saya rasa yang sangat saya rasakan di sini ini ya, salah satunya camp ini atau suatu
camp lah saya bilang ya, karena kita berada di satu tempat tertentu. Camp ini sepertinya lengkap ya. Ada yang sakit kanker, ada anak muda yang mencari jati dirinya, ada yang baru berkeluarga, suaminya sudah meninggal, ada yang baru kawin, ya, ada lagi ibu-ibu yang tumor otak tetapi keadaannya merasa sangat misalnya sangat tertekan, anaknya ada yang sakit, ya, ada pasangan suami istri yang usaha-usahanya merasa ya kurang terberkati belakangan ini. Jadi sangat lengkap ya, sangat lengkap di camp ini saya rasakan ya. Ya, makanannya pun ya, kalau khusus makanan memang di sini ada, saya perlu ceritakan ya. Saya pikir saya nggak malu menyatakannya, terus terang versi saya sebagai orang Batak ya, seorang Batak dari Medan, maka di Sunda ini memang ya kurang ini ke lidah saya ya. 62 tahun lidah saya kan 61 tahun lidah Batak. Apa yang saya makan di sana, di sini harus makan sehat, makan beras merah, makan sayur. Aduh, ya sangat sebenarnya kayak bilang menyiksa tidak tanda kutip, karena memang itulah menu spesial sebenarnya yang tidak pernah saya alami disuguhkan kepada kita. Ya 1-2 hari memang terasa, tapi hari-hari selanjutnya ya kita harus menaatinya, ya apa yang diaturkan menaatinya. Ternyata memang setelah beberapa hari bisa juga saya ikuti, bisa juga kemakan. Ya kalau tidak mana sesehat ini saya, kan begitu. Ditambah juga ada diberikan obat-obat herbal ya, diperkenalkan obat-obat herbal ya yang memang nama-namanya sulit saya sebutkan ya, tapi ada obat herbal yang eceknya membantu untuk pertumbuhan atau kesehatan selanjutnya ya. Banyak obat-obat herbal yang pasti tujuannya ya untuk sehat semua ya. Tapi yang ini lagi, yang baru lagi masalah setiap paginya harus minum itu air jahe entah campur bawang putih, yang nggak pernah itu saya minum. Namanya dibilang detox di sini ya kan, saya nggak mengenal kian. Tapi akhirnya memang ya terpaksa saya ikuti 1 hari akhirnya saya berbiasa. Ini akhirnya menyesuaikan diri. Ya, akhirnya terbiasa juga tiap hari pagi, siang jam 9 minum itu apa namanya, jus ya, tapi jusnya semua ada golongan darah lah, ada jus inilah ya. Kalau di Medan saya jus apa aja makan ini banyak label-labelnya ya. Mungkin yang membuat apa ini ya, camp ini sudah mengetahui ya, berdasarkan pengalaman dan cara dia mengatur kehidupan sehat itu. Makan dan minuman ini memang di sini ya, makanan hidup dan sehat, tapi memang untuk saya beradaptasi perlu waktu 2-3 hari, sehingga lama-lama di lidah baru terasa ya. Di sini memang mengandung banyak materi tentang, saya pikir banyak psikologis, terutama mengenal jati diri kita. Siapakah aku ini? Itu yang sangat memang menyentuh ya. Dia bongkar sangat dalam ya. Siapakah kita ini kan? Di mana Tuhan itu sebenarnya? Tapi setelah banyak panjang lebar diceritakan, ada di situ Ibu Sinta, ada Pak Jarod, ada Saipul Karim yang disebut ayah guru ya. Saya pun baru mengenalnya, dan tiga ini pun baru saya kenal ya, secara fisik bisa bertemu dengan mereka ya. Sangat bersyukur ya. Guru-gurunya sangat bersyukurlah memberikan materinya di dalam kesibukan mereka yang sebentar di sini nanti ke sana ya, sangat sibuk lah ya, sangat sibuk. Saya terima kasih lah untuk beliau ya. Semoga Tuhan memberikan panjang umur kepada mereka, dapat tetap mengamalkan ilmunya, dapat membantu orang-orang yang butuh ya. Saya lebih cenderung ke fisik ya, ke spiritualnya ya, psikologisnya. Kalau fisik itu pasti, kalau spiritual, mental kita, psikologis kita sudah dapat disembuhkan, itu saya pikir fisik itu tinggal menjalani waktu saja. Kenapa? Ya memang kalau kita sebagai manusia, tubuh kita ini kalau mati hanya 1x2 aja ya, dibungkus kain kafan, dimasukkan dalam peti, atau saudari kita yang Buddha dikremasi, ada aja hanya sanggah itu, habis itu ya sudah. Tapi di sini dipelajari, kemana sih rohmu
untuk selanjutnya, itu yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Sebagai seorang Kristen ya, saya ya yang biasa-biasa gitu, cuma sangat cukup menambah pengetahuan lah bagi saya ya, pengetahuan bagi saya. Ya pasti ya, di dalam perjalanan di sini saya sangat mendapat menerima perubahan-perubahan. Kalau diuraikan secara fisik, ya itu kan tidak bisa langsung kita ketahui saat ini ya. Tapi memang ya nampak kan saya lebih segar. Lebih segar saya kan. Itulah kalau secara fisik, itu saja. Kalau dia bilang cancer, ya masih ada orang memang cancer nggak bisa disembuhkan kok. Dia tetap ada di tubuh kita, tetapi dia nantinya dia tidak aktif dengan aktif saja. Itu teori dokter yang saya ketahui. Makanya supaya kalau cancer itu dia bilang dia tidak aktif dengan aktif. Ya bisa tidak 20 tahun, 30 tahun, ya 30 tahun. Jadi di sini yang sangat saya rasakan itu perubahan fisik, itulah yang sangat saya perubahan mental psikologis itulah yang saya rasakan. Cara fisik ya ada teman-teman yang merasa kakinya agak kesemutan katanya, agak begini, agak pegal-pegal, bisa dia merasa sembuh. Ada yang pinggangnya, ada seorang ibu ya 80 tahun, saya pikir yang saya ikutilah dia begitu. Ya saya 62 tahun, ya kalau di rata-rata kan ya saya nggak mau bilang mesti imbang lah gitu. Tapi 80 tahun coy. 80 tahun bersama seorang ibu-ibu. Ya saya ikuti dengan ibu-ibu lah. Tapi 80 luar biasa ya. Luar biasa ibu-ibu itu, ibu tua ya. Sangat luar biasa. Dia tersenyum. Dia datang ke sini berserta anak cucunya. Ya, beserta anak cucunya, luar biasa. Jadi peserta dari sini pun tadi terdiri dari berbagai seperti saya katakan tadi, agama ya, agama atau keberadaan masing-masing ya. Ada yang bisa dengan membawa persoalan masing-masing lah. Ya persoalan. Kalau saya yang sangat saya rasakan, fisik saya ada perubahan 100% ada. Saya rasakan. Artinya fisik itu kan bukan mesti luka kita luka kita terus sembuh, nggak ada luka lagi itu sudah kesembuhan, tidak ya kan, tidak, bukan begitu aja. Rasa sakit yang tidak tiba-tiba yang kita tidak ketahui, ternyata kita tahu rasa sakit menjadi tidak sakit, kan itu kesembuhan juga ya, perubahan juga, ada perubahan yang dirasakan. Cara jalan yang biasanya mandi misalnya tidak pernah, saya tidak jarang mandi ini terkena air dingin. Nah di sini dinginnya di gunung, tapi menjamah airnya pun jadi bisa merasakannya. Ya sangat inilah untuk saya sangat banyak membawa perubahan, terlebih-lebih misalnya tentang kepercayaan saya seorang Kristen. Sangat ini ya, membuka. Sepertinya saya di dalam biasanya di dalam satu tempat begini yang mengetahui sesuatu itu, kalau di kekristenan mungkin sudah bisa kita ketahui sedikit lah gitu ya. Ada tuh yang sebelumnya yang orang lain ya, kepercayaan atau seperti orang lain ya kita kurang peduli, tapi di sini memang dibongkar semua begitu. Tapi yang akhirnya tujuannya manusia itu memang satu ya, artinya satu penciptanya, Tuhan yang Maha Esa ya. Penyebutan masing-masing terserah lah. Itu yang saya sangat bangga ya, saya sangat bangga untuk itu ya. Jadi ya kalau saya bercerita dari awal sampai akhir mungkin berjam-jam tentang ini ya nggak habis ya kan. Karena memang biasanya kenangan itu atau dapat diceritakan itu ya setelah kejadian seminggu baru kita ikuti pelan-pelan baru. Jadi ini kebetulan saya di sini ya cobalah memberikan suatu kesaksian ya, apa yang dialami, apa yang terjadi di sini yang saya sangat rasakan ya. Sangat besar perubahannya untuk saya ya, sangat besar. Di sini ada satu lagi yang paling istimewa, itu apa istilahnya itu kan, yang saya pikir saya baru ke istilah baru, apa itu ya, message pesan cinta katanya kan. Pesan cinta, apa ini pesan cinta ini? Apa ini pesan cinta? Rupanya ya menurut itu ada Ibu Sinta ya, skor dia
yang inilah membuat rencana camp ini, dia seorang psikolog. Rupanya menurut beliau ya, setiap di tubuh kita ada yang lain dari biasanya, ya lain dari biasanya, sakit lah begitu ya, dari normalnya sakit itu mengandung unsur-unsur cinta. Nah, itu memang sangat terkesan saya ya. Sakit ini pesan cintanya ini, sakit ini pesan cintanya ini, ya mempunyai pesan cinta masing-masing. Ya, jadi kita kalau misalnya menurut beliau kalau misalkan kanker itu ada yang sangat menggelora, mungkin suka marah, begitu ya, ada di hatinya suka marah, ya ada, dan hal-hal lain ya, hal-hal lain. Memang kita sadari juga ya, sepertinya betul juga ya, kena juga saya sama ini begitu. Ada misalnya yang diabetes ya, yang diabetes itu katanya itu pesan cintanya apa ya, sering mengapakan akar kepahitan ya, kepahitan karena si diabetes itu kan umumnya manis ya kan, nggak boleh gula apa segala begitu kan. Itulah pesan banyak lah. Tapi saya simak ya, ada catatan dan nanti bisa inilah lebih lanjut saya pelajari buat sahabat saya yang masih sakit ya, terutama Share and Care di Murni Teguh ya. Kita ada grup sekitar 350 orang lebih ya. Aduh, mudah-mudahan kedatangan saya ini, apa yang saya alami di sini, membawa berkat sama teman-teman, okay? Membawa berkat kesembuhan. Dan saya sangat mengharapkan memang kalau bisa ya memang ada fasilitas, kita alamilah di sini. Kita pelajari teman-teman yang ada fasilitasnya ya. Bisa datang ke sini, bisa datang ke sini. Tapi memang apapun yang saya alami sini, yang saya alami di sini, apapun sakit kita, apalagi mau kita bilang, dengan meraung-raung apapun kita sudah terdiagnosa kanker. Kita di grup Share and Care ada di Murni Teguh Medan ya, ada tergabung lebih kurang 350 orang lebih itu kan. Kita mengalami sakit ini ya, memang sudah penyakit kanker, apa yang mau kita laksanakan? Kita menantang, menangis ya, tambah sakit kita. Kalau saya seperti ibu-ibu ketahui, bapak-bapak ketahui, saya bawa damai saja, seolah-olah sakit itu sudah berdamai sama saya. Jadi orang pun heran, Bapak sakit kanker begini-gini tapi kok seperti yang nggak sakit. Ya orang saya sudah berdamai sama dia, mana berani dia menyentuh saya. Saya sudah berdamai di hati saya sama dia. Memang untuk menciptakan, mencapai hal tersebut memang kita perlu waktu, perlu semangat yang utuh. Karena memang hidup ini bukan karena fisik saja. Yang penting saya pikir semua kita membaca roh kita itu akan kembali kepadanya dalam keadaan suci, dalam keadaan benar, dalam keadaan yang benar-benar kita sudah bersih untuk menghadapnya. Ya, nggak usah pikirkan tubuh kita yang sakit lah. Kalau kematian itu, jangankan kita dalam keadaan sakit, orang tertabrak mobil, dia bisa mati. Orang naik motor, tiba-tiba terbut, mati. Orang yang lagi tidur, tiba-tiba besok pagi sudah jadi mayat, sudah mati. Jadi jangan takut kematian, saudara-saudaraku. Kematian itu bukan hak kita, Tuhan yang punya. Ya, mau dalam keadaan bagaimanapun, semua orang pasti akan mengalami kematian. Ya, semua orang pasti mengalami kematian, cuman waktu tempatnya saja yang berbeda. Karena tidak ada orang yang tidak mati, pasti. Itu sudah pasti. Masalah waktu, tempat, itu kuasa dia, hak dia. Mau kapan, mau begini, ya terserah saja ya. Jadi pesan buat sahabat yang masih sakit ya, yang masih sakit ataupun sudah pulih ya, anggap sudah pulih, sudah inilah kankernya sudah tidak aktif. Cobalah renungkan, jalan-jalan ke sini ya, jalan-jalan ke sini. Boleh saya diajak asal difasilitasi. Ya seluruh asjok saja saya. Oke teman-teman semua.